bisa jadi pemohon. Ini dia bukan. Nah ini pemohonnya. Jadi di sini ada beritanya. Dia ada dikasih dapat 7 aset waktu jadi saksi di pengadilan tahun 2018. Nah ini saya juga kaget. Saya dapat dari seseorang korban, tapi bukan anak buah saya. Ada pencairan mendadak dari kuratornya PT Bahtera. Ini saya sudah kesini tanggal 10, tanggal 12, sebelum tanggal 12 saya kesini sudah kirim surat. Karena saya sudah dapat dulu, baru tanggal 12 sampai di rumah saya surat ini. Karena surat ini Blackstone, semua aset Sipoa katanya diakuisisi oleh Blackstone, apanya ya diakuisisi, semua tidak terprogres. Yang ini, nah, aset apartemen ini tidak ada bangunan, tapi ini sudah dibeli, pembelinya juga Alana. Nah Alana PT Tumerus bisa membayar kuratornya cash. Kenapa PT Bahtera dijual tertib, diterima? Juga ini per meter 2,5 juta. Kalau PT Bahtera perkara 72 tadi cuma dijual 2 juta. Mereka beralasan tidak ada jalan. Siapa bilang tidak ada jalan? Itu utama jalan OR tidak ada. Urusan saya OR tidak. Karena diduga kurator menjual dengan harga murah. Karena itu saya protes ini. Kita berkumpul dengan satu tujuan untuk keadilan bagi para korban Sipoa. Sudah terlalu lama kami terombang-ambing dan menderita kerugian akibat ulah mafia Sipoa. Negara dalam hal ini, pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum memiliki kewajiban mutlak untuk memayungi kami para korban Sipoa. Kami telah menjadi korban kejahatan apartemen Sipoa yang terstruktur dan masif. Saatnya negara hadir sebagai pelindung, bukan hanya sebagai penonton. Kami menuntut agar negara bertindak tegas dan tanpa kompromi. Basmi tuntas jaringan mafia Sipoa sampai ke akar-akarnya, tunjukkan bahwa negara tidak gentar menghadapi kejahatan terorganisir. Para korban harus mendapatkan kembali hak-hak mereka, pengembalian uang 100%, memberikan perlindungan hukum penuh, seluruh proses hukum terkait kasus Sipoa harus berjalan transparan dan akuntabel. Para korban berhak tahu setiap langkah yang diambil. Kita tahu sebagian aset Sipoa telah disita. Proses penjualan aset sitaan Sipoa ini harus diawasi dengan ketat dan transparan. Oleh karena itu, kami para korban menyerukan kepada Hakim Pengawas Sutrisno sebagai bagian dari aparat negara untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Pastikan setiap proses penjualan aset sitaan Sipoa berjalan sesuai koridor hukum, transparan dan akuntabel, memastikan harga jual optimal. Jangan ada penawaran di bawah pasar yang merugikan para korban. Mengumumkan hasil penjualan secara terbuka kepada korban, bentuk akuntabilitas yang mutlak. Menjamin distribusi dana yang adil, jangan ada diskriminasi atau prioritas yang tidak mendasar. Kasus apartemen Sipoa ujian bagi keadilan di negeri ini. Apakah negara akan berdiri tegak membela rakyatnya, ataukah membiarkan kejahatan merajalela? Kami percaya negara masih memiliki hati nurani, keadilan akan ditegakkan.